Selamat pagi Bu, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Nah, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan sebagai berikut. Saya Yolanda Triwulandari. Perkenalkan, nama saya Elvida Sipahutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Gusti Haryanti. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tampu Bolon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Amalia Husni. Perkenalkan, nama saya Hotni Hasibuan. Baiklah, saya akan menjelaskan slide pertama yaitu tentang pengertian pemasaran relasional. Menurut Battle, menyatakan bahwa pemasaran relasional itu adalah strategi bisnis inti yang memadukan produsen dan fungsi internal, jaringan eksternal untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan internal untuk mendapatkan keuntungan. Dari berbagai macam definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa pemasaran relasional ini adalah yang pertama yaitu mencari nilai-nilai baru untuk pelanggan dan kemudian produser dan konsumen berbagi nilai yang diciptakan. Yang kedua, mengakui peran utama dari pelanggan individual tidak hanya sebagai pembeli tetapi juga mendefinisikan nilai yang mereka inginkan. Di sini nilai diciptakan bersama dengan pelanggan. Yang ketiga, perusahaan perlu mendesain dalam mendukung nilai yang diinginkan pelanggan individual sebagai konsekuensi dari strategi bisnis dan berfokus pada pelanggan. Yang keempat adalah usaha kerjasama yang terus-menerus antara pembeli dan juga penjual. Dan yang kelima, membangun chain of relationship dalam organisasi untuk menciptakan nilai pelanggan yang diinginkan dan antara organisasi dengan para stakeholder utamanya. Baiklah, sekian dari saya. Slide kedua akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep inti dan pemasaran relasional. Terdapat beberapa konsep inti di dalam pemasaran relasional, diantaranya menurut Hamdani Lubiyodi yaitu sebagai berikut. 1. Horizon orientasi jangka panjang. Orientasi jangka panjang merupakan pengukuran pemasaran relasional dari beberapa pelanggan dan seberapa besar customer wallet diperoleh. Dengan demikian, pemasaran relasional juga menyangkut estimasi nilai sepanjang hidup konsumen atau customer lifetime. Pemasaran relasional memandang pelanggan sebagai mitra sehingga mendorong kolaborasi serta penciptaan nilai mutual dan situasi win-win. 2. Komitmen dan pemenuhan janji. Untuk dapat menjalin hubungan jangka panjang, pemasaran relasional menekankan upaya pemeliharaan sikap percaya dan komitmen dengan menjaga integritas masing-masing melalui pemenuhan janji di antara kedua belah pihak. Hal ini yang mendorong loyalitas konsumen. Ketiga, pangsa konsumen bukan pangsa pasar pemasaran. Tidak lagi pada konsentrasi terhadap pencapaian pangsa pasar, melainkan pada upaya untuk mempertahankan pelanggan. 4. Nilai sepanjang hidup pelanggan. Biaya yang digunakan untuk menerapkan pemasaran relasional cukup besar, maka tidaklah ekonomis untuk menginvestasikan dalam hubungan jangka panjang. Sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi pelanggan-pelanggan yang berpotensi menjalin hubungan jangka panjang dan kemudian menghitung customer lifetime yang berpotensi menjalin hubungan jangka panjang dan kemudian menghitung customer lifetime agar menguntungkan perusahaan. 5. Dialog dua arah untuk mencapai hubungan yang diinginkan. Diperlukan dialog dan komunikasi dua arah karena hubungan masyarakat. Public relationship adalah hubungan dan interaksi bukan sekedar basis dan atau pemasaran langsung. 6. Kustomisasi pemasaran relasional memberikan pemahaman yang lebih baik akan tuntutan dan keinginan konsumen, sehingga memungkinkan penyediaan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Dengan demikian, kustomisasi massal atau mass market dapat dilakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu mengenai dimensi pemasaran relasional. Menurut Tanjung, dimensi pemasaran relasional dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bonding.
Bonding merupakan ketergantungan antara kedua belah pihak yang harus cukup kuat sehingga hubungan keduanya dapat bertahan lama. Yang kedua ada empati. Seorang penjual harus memiliki kepedulian kepada pelanggan, di mana seorang penjual hendaknya peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Yang ketiga ada reciprocity. Hubungan jangka panjang haruslah saling memberi dan menerima. Yang keempat ada trust. Trust lebih dari sekedar belief. Meskipun kedua kata tersebut memiliki arti yang hampir sama. Masing-masing pihak bila memiliki komitmen yang kuat, maka akan menciptakan rasa yang percaya satu sama lain. Dimensi pemasaran relasional. Menurut Tanjung, dimensi pemasaran relasional adalah bonding, empathy, reciprocity, dan trust. Menetapkan 4 variabel pemasaran relasional yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Keempat variabel tersebut antara lain, yang pertama variabel komitmen. Menurut Tanjung, komitmen adalah ketergantungan antara kedua belah pihak yang cukup kuat sehingga hubungan keduanya dapat bertahan lama. Dapat disimpulkan bahwa komitmen adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pelanggan pada perusahaan dan usaha untuk membangun hubungan yang erat dengan pelanggan sehingga hubungan tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Barnes, menyatakan bahwa komitmen adalah suatu keadaan psikologis yang secara global mewakili pengalaman ketergantungan pada suatu hubungan. Komitmen meringkas pengalaman ketergantungan sebelumnya dan mengarahkan reaksi pada situasi baru. Komitmen merupakan orientasi jangka panjang dalam suatu hubungan, termasuk keinginan untuk mempertahankan hubungan itu. Bagi bisnis yang menghadapi tingkat persaingan yang tinggi, hal ini mengimplikasikan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan hubungan yang tahan lama dengan pelanggan tidak hanya ditentukan oleh aksi perusahaan itu sendiri, melainkan juga oleh aksi para pesaingnya. Perusahaan yang dapat dengan sukses membuat dirinya berbeda dari pesaing mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menciptakan hubungan daripada perusahaan yang tidak dapat melakukannya. Sebaliknya, pelanggan yang loyal hanya karena mereka tidak memiliki alternatif yang lebih menarik, merupakan suatu keadaan yang rapuh dan terbatas pada situasi di mana pelanggan merasa bahwa dia terjebak. Sedangkan menurut Peppers and Rogers, secara umum ada 2 tipe komitmen yang berbeda, yaitu kalkulatif dan afektif. Kalkulatif komitmen berhubungan dengan tipe instrumen dari komitmen dan sebagai perluasan dari kebutuhan untuk mempertahankan relationship yang disebabkan oleh adanya manfaat ekonomi dan switching cost. Kalkulatif komitmen dihasilkan dari analisis ekonomi dari biaya dan manfaat dengan membuat komitmen. Sementara afektif komitmen timbul karena seorang memiliki ikatan emosional, bukan karena alasan ekonomi. Kalkulatif komitmen berhubungan negatif dengan kepercayaan dan didasarkan pada perhitungan biaya dan benefit. Jadi, tidak kondusif bagi perkembangan relationship jangka panjang. Sebaliknya, efektif komitmen didasarkan pada relationship yang berkesinambungan, bukan karena benefit ekonomi jangka pendek, tetapi karena setiap pihak merasakan kedekatan emosional atau psikologikal satu sama lain. Efektif komitmen secara positif berhubungan dengan kepercayaan dan mendukung benefit relationship dalam waktu yang lebih lama, menurunkan oportunis dan keinginan untuk memecahkan konflik dengan cara damai. Sedangkan menurut Berry dan Parasuraman menyatakan bahwa relationship dibangun di atas fondasi mutual komitmen. Selain itu, komitmen juga merupakan proses pelanggan untuk memiliki keinginan menjalin hubungan dengan perusahaan tertentu. Tema yang sering muncul dari berbagai literatur relationship adalah berbagai pihak mengidentifikasi komitmen di antara mitra pertukaran sebagai kunci untuk memperoleh hasil yang bernilai bagi mereka, dan mereka berusaha keras untuk mengembangkan dan memelihara atribut bernilai ini dalam relationship mereka. Oleh karena itu, komitmen adalah sentral bagi semua pertukaran relasional antara perusahaan dan berbagai mitranya. Yang kedua yaitu variabel empati. Menurut Kotler,
Empati adalah kesediaan untuk peduli, memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. Sedangkan menurut Lupioadi menyatakan bahwa empati yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen, di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Empati adalah suatu dimensi pemasaran relasional yang digunakan untuk melihat situasi dari perspektif atau sudut pandang lain. Hal ini diartikan dengan memahami berbagai keinginan dan tujuan orang lain. Ini termasuk kemampuan masing-masing individu untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lain dalam artian kognitif. Dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan empati adalah kemampuan seseorang untuk menginterpretasikan, memberi makna, dan memahami aspek utama pengalaman pribadi pelanggan. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kepercayaan. Yang pertama ada kredibilitas, yaitu karyawan jujur dan kata-katanya dapat dipercaya. Kredibilitas dapat dilakukan dengan kata-kata. Yang kedua ada reliabilitas, yaitu sesuatu yang bersifat reliable atau dapat diandalkan. Ini berarti hubungan dengan kualitas individu atau organisasi. Reliabilitas harus dilakukan dengan tindakan. Yang ketiga ada intimasi, yaitu kata yang berhubungan adalah integrasi, yang berarti karyawan memiliki kualitas sebagai karyawan yang memiliki prinsip moral yang kuat. Integritas menunjukkan adanya internal konsistensi, adanya kesesuaian antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan, adanya konsisten antara pemikiran dan tindakan. Selain itu, integrasi juga menunjukkan adanya ketulusan. Lalu selanjutnya ada kooperasi, yaitu kepercayaan dapat meredakan perasaan ketidakpastian dan risiko, jadi bertindak untuk menghasilkan peningkatan kerjasama antar anggota relationship. Dengan meningkatnya tingkat kepercayaan anggota belajar bahwa kerjasama memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan apabila dikerjakan sendiri. Selanjutnya ada komitmen, yaitu komponen yang dapat membangun relationship dan merupakan hal yang mudah hilang, yang akan dibentuk hanya dengan pihak-pihak yang saling dipercaya. Selanjutnya relationship duration, yaitu kepercayaan mendorong anggota relationship bekerja untuk menghasilkan relationship dan untuk menahan godaan untuk tidak mengutamakan hasil jangka pendek dan atau bertindak secara oportunis. Selanjutnya, terakhir ada kualitas. Pihak dipercaya lebih mungkin untuk menerima dan menggunakan informasi dari pihak yang dipercaya, dan pada gilirannya menghasilkan benefit yang lebih besar dari informasi tersebut. Jadi, kesimpulannya, dalam bisnis jasa, fokus pelanggan menjadi pilihan tepat untuk menjalankan aktivitas pemasaran. Pelayanan purna jual kepada pelanggan adalah perwujudan terciptanya layanan konsumen. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan. Oleh karena itu, pemasaran relasional menjadi sangat signifikan dalam bisnis jasa. Pemasaran relasional pada dasarnya adalah suatu alternatif strategi terhadap pendekatan bauran pemasaran tradisional sebagai salah satu cara memperoleh keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dan cara terbaik untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Dengan demikian, secara singkat, dapat dilakukan pemasaran relasional merupakan upaya pengenalan kepada setiap pelanggan secara lebih dekat, menciptakan komunikasi dua arah dengan konsumen, dan mengelola hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Sekian dari kelompok kami tentang pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Terima kasih.